Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, selamat bertemu lagi di dalam ibadah kita saat ini. Mari sebentar kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa biar benar-benar ibadah kita boleh menarik hadirat Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir maka Dia akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Mari berkati setiap kami Tuhan, baik yang ada di rumah sekalipun Tuhan, Tuhan jamah. Kami berdoa biar hadirat Allah turun Tuhan atas setiap rumah, atas setiap pribadi-pribadi yang menonton Tuhan Yesus acara Tuhan ini, Tuhan ibadah ini. Sehingga Tuhan sebentar, ketika hadirat Tuhan turun, maka hadirat itu yang akan memulihkan. Hadirat itu yang akan menyembuhkan yang sakit. Hadirat itu yang akan membawa setiap orang yang berbeban berat terlepas segala beban-bebannya. Hadirat-Mu yang akan membawa jalan keluar bagi setiap orang yang buntu dan memberikan pengharapan bagi setiap orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan memakai Tuhan Yesus ibadah kami ini Tuhan, untuk menjadi ibadah yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala salah dosa kami, pelanggaran kami, sehingga pada saat ini kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Mari sebentar, sebelumnya saya mau nanya bagaimana kabarnya? Tetap semangat, amin. Haleluya, saya percaya kita tetap semangat. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan yang kebaikan buat kehidupan kita. Mari kita siapkan nanti kita mau memuji Tuhan. Kita percaya kalau kita datang dengan sepenuh hati, Tuhan yang akan berperkara dan Dia yang akan melepaskan semua beban-beban dalam kehidupan kita. Haleluya, angkat pujian ini sama-sama. Penuh dengan tawa dan sukacita, lidah kita dengan sorak-sorai, yo sama-sama, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Percaya saudara, ketika kita dipulihkan Tuhan hari ini, maka sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan menangis sambil
mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan hari ini dengan segala keletihan, percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Serahkan semuanya dan membawa berkat. amin. Berkatnya. Oh, yang menabur, Yang menabur. dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Hari ini pulang kita diselesaikan Tuhan masalah. Berkat. Amin. Kami percaya Tuhan Pasti pulang membawa berkat. berkatnya. Lala, lala. Oh, mari tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Haleluya. Amin. Mari kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pemazmur katakan, dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, anak-anak cucunya meminta roti. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari datang pada Tuhan, katakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kami imani. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi Haleluya. tanpa Sama-sama. Allah peduli. Angkat suaramu, katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala Persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan pun banyak problem, banyak pergumulan. Bahkan ketika kita berdoa dan tidak dijawab Tuhan, kita menjadi ragu. Tuhan ada enggak sih? Tuhan sayang enggak sama saya sih? Kok orang lain dijawab Tuhan? Kok orang lain boleh Tuhan doa dan langsung mereka mau memperoleh segala jawabannya? Tapi kok saya sudah bergumul berkali-kali dan bertahun-tahun, tapi belum dijawab sama Tuhan. Oh, Tuhan udah gak peduli kali sama saya. Buktinya, ya inilah keadaan saya. Saya mau katakan hari ini, Allah tidak pernah untuk tidak peduli sama kita. Sebab pada dasarnya kasih Allah itu begitu besar. Bahkan ketika kita jatuh, bahkan kita ketika melakukan hal yang tidak baik pun Allah tidak pernah membuang kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Hari ini pastikan setiap kita mengerti bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Murkanya dibanding dengan kasih Allah tidak bisa dimengerti. Kasihnya lebih besar daripada Dia bukan tidak peduli akan kehidupan kita. Tapi Allah sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Kalau buktinya Dia tidak peduli, Dia tidak menciptakan kita lewat dan katakan firman Tuhan seperti biji matanya Tuhan. Kita buatan homemade-nya Tuhan. Kita diciptakan dengan kasih. Mari sadari itu. Bangkit hari ini. Kalau kita terpuruk atas jodoh kita mulai menjauh dari Tuhan, hari-hari ini mari kita bangkit lagi, karena Dia adalah Allah yang sangat peduli dan sangat mengerti akan kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dengan kasih Tuhan hari ini saya mendorong kita semua bangkit lagi, datang lagi sama Tuhan, intim lagi sama Tuhan, bersekutu lagi sama, cari hadiratnya seperti dulu ketika engkau mencari hadirat Tuhan dengan segenap hatimu. Hari ini engkau juga akan menerima jawaban atas setiap kasih. Yes. Amin. Ya, sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan, Allah, Engkau mengerti, Engkau peduli akan hidupku. Haleluya. Oh, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Katakan amin, saudara. Yes. Yes. Amin. Bergumul sendiri. Yeah. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Percayalah. Aku bergumul sendiri sebab Allah. Yes, ku bergumul sendiri. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang peduli akan setiap hidup kami, bahkan melebihi setiap orang-orang yang terdekat sekalipun. Tuhan, Engkau kenal isi hati kami. Kami bersyukur dan kami percaya akan setiap kebaikan. Rancangan-Mu pasti indah, jalan-jalan-Mu pasti yang terbaik. Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya, Yesus, haleluya. Ku percaya lewati lembah air mata. Ku Yes, benar, kami percaya. percaya. Ku
bagiku. Amin. Berkat-Mu selalu ada. Ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang selalu ada bagi. Di lembah Amin. Air Terima kasih Tuhan, Engkau ada dimanapun. percaya, ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang Selalu bagiku, berkat-Mu selalu ada bagiku. Katakan berkat-Mu selalu ada. 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 Bagiku. Oh. Putus-putusnya kami ucapkan syukur apapun yang terjadi. Ajar kami supaya kami merendahkan hati kami. Mau menerimakan firman-Mu. Firman-Mu jadi hidup dalam kehidupan kami. Jadi kami hidup tidak akan sia-sia. Berguna Bapak. Segala kuasa gelap, kuasa setan, kuasa roh jahat, roh kuasa iblis, kuasa penyakit. Termasuk COVID-19 kami usir, kami patahkan, kami cabut. Dalam nama Yesus. Penuhkan urapan-Mu pada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Penuhkan kuasa-Mu yang turut bicara. Roh Kudus yang bicara. Kami tahu tanpa-Mu kami kosong. Engkau yang jamah kami. Engkau yang berkatin kami. Engkau berkatin tiap anak-Mu datang ke tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sekarang kita akan bicarakan tentang keharmonisan rumah tangga. Tiap orang pasti mau punya rumah tangga. Yang udah punya rumah tangga ada introspeksi diri kita yang sudah tidak ada. Ya. Mungkin saudara sudah bosan bicara tentang kehidupan rumah tangga terus. Saya katakan dengan tegas. Bagian kehidupan orang Kristen yang paling mudah diserang adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga kita retak, seluruh sel kehidupan, seluruh ekonomi hancur lebur. Ya. Kehidupan rusak. Yang menjadi korban adalah anak-anak saudara yang saudara lahiri. Yang belum mengerti apa-apa. Maka tidak jemu-jemunya. Maka tidak bosan-bosannya. Saya firmankan tentang keluarga. Pertama yang satu, terutama keluarga itu harus pria dulu. Harus menjadi iman dalam keluarga. Jangan menjadi pria yang cengeng. Pria yang masa bodoh. Ingat baik-baik. Pria yang benar-benar menjaga rumah tangga. Pria itu yang membawa anak-anaknya masuk di mesbah keluarga. Masuk pada mereka berdoa dan muji-puji Tuhan. Jadi punya iman yang kuat. Membuat rumah tangga menjadi pondasi yang kuat di dalam rumah tangga. Jadi suami itu harus menjadi pelindung dalam rumah tangga. Membawa rumah tangga merasa damai dan aman. Yang utama adalah suami. Yang utama nggak kuat, hancurlah. Ya, yang utama itu suami. Yang belakangnya siapa? Istri kita. Tiang belakang rubuh, miringlah. Tiang depan rubuh, ambloklah. Jadi, kita akan bicarakan tentang suami istri. Suami istri tidak boleh bicara kasar-kasar. Harus pagi-pagi bangun panggil kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang sejuk.
Ya, biasa istri itu bicara banyak. Ya, rata-rata 5.000, 7.000 kali. Tapi istri saya bilang saya itu banyak, bicaranya 10.000 kali. Ya gak apa-apa lah. Nah, biasa wanita. Waktu di firman Tuhan dikatakan Kolose 3 ayat 19, kita sama-sama baca. Kolose 3 ayat 19, Kolose 3 ayat 19 kita sama-sama baca. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Berarti dikatakan, hai suami-suami, hai pria-pria, kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita harus membawa suasana sejuk, kita harus merayu istri kita maupun kita sudah kawin, sudah punya cucu, punya anak, kita tetap panggil dia my darling, my love. Saya udah kebiasaan kalau istri saya bangun, saya udah pasti panggil istri saya rayu dia. Saya rayu. Halo sayang, mau minum sayang? Saya panggil dia. Halo my darling. Saya selalu pakai kata-kata yang sejuk buat rumah tangga. Yang kedua adalah wanita harus menjadi bijak. Jangan wanita tidak punya bijak. Maunya banyak, ya. Perhatian sama suami tidak ada. Suami baru pulang disambut dengan apa? Harus wanita yang sudah punya anak 2 atau 3 atau 10. Maupun suami pulang harus dandan dengan cantik. Rambutnya cantik, mukanya pakai bedak, pakai minyak wangi-wangian. Ya. Jangan belum mandi segala minyak sayur ditempel di perutnya, di badannya. Banyak. Ya. Sayur, minyak babi, minyak kacang campur. Kadang-kadang gilanya belum mandi lagi 3 hari pagi sampai sekarang. Bau apanya nggak tahan, ya. Bau apa ya? Bau tiak itu tidak tahan. Jangan juga bawa kekesalan rumah tangga. Mungkin anak nakal, anak benci, anak brengsek. Bawa pada suami. Tentang anak-anak. Ngomel. Udah ngomel bir moli lagi. Minyak bibir monyongnya 5 cm. Terus non-stop bicara. Ingat baik-baik ibuku yang wanita yang bijak. Ingat baik-baik. Jangan sekali-sekali bicara di depan anak tentang kekurangan suami kamu. Sehingga anak-anak membawa kebencian pada ayahnya. Sehingga anak itu tidak betah tinggal di rumah. Ingat baik-baik. Tiang Anda adalah tiang wanita, adalah tiang di belakang rumah. Rumah miring, celaka semua anak-anak. Ya. Itu dikata Kolose 3 ayat 18 kita sama-sama baca. Kolose 3 ayat 18 dibaca apa? Kolose 3 ayat 18, 2, 3 kita sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 18. 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kamu harus tunduk pada suami kamu. Maupun suami kamu gak bisa cari uang atau mau suami kamu kalah hasilnya. Tetap kamu mesti hargain iman. Imannya adalah suami. Jadi anak Tuhan bagaimana? Anak Tuhan udah kawin apa? Mesti kasih contoh menjadi teladan dalam keluarga kita. Supaya saudara kita, teman kita lihat. Oh anak Tuhan. Gak gampang digoda oleh pengaruh oleh orang luar. Orang luar boleh minum-minum. Orang luar boleh macam-macam. Tapi anak Tuhan harus harmonis. Harmonis. Jalan bersama, ngobrol bersama, cerita bersama, ketawa bersama. Supaya banyak orang-orang lihat di gini, mereka teka-teka, rahasia apa nih? Keluarga anak Tuhan, rahasianya apa? Kita lihat bagaimana firman, karena rahasia adalah firman. Firman yang buat kita menjadi hebat. Firman membuat kita menjadi dewasa. Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33 kita baca sama-sama. Efesus 3, 55. Dikatakan apa? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya gak salah ya. Efesus 5 ayat 33.
Hendaklah istri, hendaklah menghormati suamimu. Hormatinlah suami kamu. Kamu belum menghormati orang lain, sama kamu nggak hormat. Keluar di mana-mana jelekin suami, nyesel sama suami kamu, nyesel sama suami saya. Lihat rumput orang bagus, ternyata kamu lihat rumput kamu lebih bagus. Anak Tuhan harus baik. Apalagi yang terjadi sekarang di COVID-19 ini. Semua banyak kan di stay home, banyak di rumah. Yang terjadi yang banyak perceraian di Jepang, Korea, di Eropa. Sebab mereka rata-rata tidak ada di rumah. Mereka larut pergi pagi-pagi, pulang larut malam, pergi ke kafe. Minum-minum. Ya, kecuali lagi hari libur ketemu. Temunya bukan sama suami istri, bukan sama suami, temunya sama teman-teman. Istri juga kemana-mana. Ikut arisan. Jarang sekali ada komunikasi, jarang bicara. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Suami lagi bicara sama istri, istri balas 1000 kali. Ya. Sehingga tidak kecocokan dalam rumah tangga. Untung istri enggak loh, saya lebih banyak buat istrinya. Baik. Kecocokan dalam rumah tangga, terpaksa suami keluar rumah. Setelah suami rumah duduk di kafe, ada wanita, hai, seperti gitar Spanyol. Jalannya seperti macan luyang yang ceplok suami kamu. Jangan salah suami. Kamu punya saham. Suami kamu jatuh. Juga istri. Kalau suka dibentak-bentak oleh suami. Suami tidak mau dengar kata-kata istri. Tidak mau bawa cinta kasih sama istri. Hati-hati. Istri kamu bisa hilang juga. Dibawa oleh playboy. Hah? Hancurlah. Tahu akibatnya? Akibat terhadap keluarga yang terjadi perceraian. Ini kalau saya mau bicara soal keluarga ini bisa 1 hari. Saya pendekin aja. Akibat terjadi keluarga yang bercerai, anak-anak tercandu obat-obatan. Terjadi free sex di luar nikah. Terjadi lagi homoseks. Kemarin terjadi homoseks kan? Ya, di pesta di apartemen, ratusan anak muda-muda, pemuda yang ganteng, demennya pria-pria. Tuh. Nah ini terjadi homoseks. Kenapa? Karena apa? Membuat kejahatan kriminal. Gampang mau bunuh diri. Sedikit-sedikit mau bunuh diri. Menjahat, masih muda-muda mau nodong. Mau muda-muda buat orang susah. Karena apa? Akibatnya broken home. Sekali-kali orang tua jangan bilang anak kita moyung. Anak kita tidak pintar. Anak kita nakal. Sebenarnya yang nakal orang tua dulu. Karena orang tua kasih contoh. Anak bisa rokok itu karena anak orang tua. Anak bisa minum karena orang tua. Anak-anak bisa brengsek karena orang tua. Jadi anak tua tidak bisa bilang. Saya suka bilang. Anak tua tuh gak ada guna tuh. Lu gak ada guna berarti lu gak ada guna. Anak itu lu yang lahirin. Survei. Hati-hati sekarang. Itu ada racun lebih dari narkoba. Survei yang bisa membuat orang rusak itu melalui HP. HP, setiap rata-rata HP punya gambar-gambar porno. Rata-rata. Kalau kamu gak dekat-dekat sama cucu kamu, gak dekat-dekat sama anak kamu, gak dekat-dekat sama ini, rusak. Rusak. Anak itu rusak, anak itu jadi nakal. Karena anak itu lihat contoh kita. Akibat perceraian rumah tangga itu hancur berantakan. Berantakan, gak bisa ada damai, gak bisa ada. Karena firman Tuhan dikatakan Lukas 12 ayat 53, kita sama-sama baca. Lukas 12:53, kita baca Lukas 12 ayat 53.
Kita baca sama-sama Lukas 12 ayat 53. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-lakinya, anak laki-lakinya melawan ayahnya. Ibunya melawan anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuannya, dan menantu perempuan melawan ibunya. Udah tidak ada kecocokan lagi. Rumah tangga besar juga seperti neraka. Ya, seperti neraka. Tidur bukan enak, rumah gede, tapi adu-adu pantat. Gak bisa tidur. Kenapa? Anak tuh dibilangnya marah. Datangnya marah. Jadi rumahnya rumah panas. Setan datang. Saya dikatakan Efesus 5 ayat 8, setan keliling mau makan kita. Setan bukan ada di kuburan, bukan. Kuburan aman. Apa? Kuburan. Rumah. Makan tuh yang suka dekat sama Tuhan tuh. Yang dekat. Makan tuh yang suka imannya yang kuat. Celaka. Kena. Satu rumah tangga kena. Apalagi seorang iman, seorang pria kena. Isinya kena, anaknya semua kena. Seperti dikatakan COVID, corona. Dia menular ke rumah tangga, hancur kita. Ingat anak-anak, pemuda-pemuda yang masih belum nikah atau yang udah nikah. Kamu harus melayani orang tua yang terbaik, terbagus. Kamu mau diberkatin? Karena kalau 3 ayat 20 kita baca sama-sama. Kalau 3 ayat 20 kita baca sama-sama. Kalau 3 ayat 20 sama-sama. Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah dalam indah di dalam Tuhan. Hai anak-anakmu. Bahasa Mandarin suka bilang kata. Orang tua papa adalah Tian. Tian adalah langit. Ibu adalah Ti, adalah bumi. Kalau kamu gak ikut Tian, gak ada Ti, kamu gak akan sukses. Keusaha kamu akan jatuh dun. Karena kamu gak ikut Tian, gak ikut Ti. Jangan udah gak ada. Beli kertas mahal-mahal 20 juta. Yang ada mobilnya, ada TV-nya. Sekarang lagi tren-trennya. Ada masker lagi. Untuk dibakar di kuburan. Apa-apaan? Buang-buang duit. Yang sekarang masih ada orang tua servis. Orang tua doyan bakpao, beliin bakpao. Kalau uangnya kurang, beri bakpao separuh. Layani orang tua sebaik mungkin. Saya terang. Saya bisa ada hari ini. Saya cinta kasih pada orang tua saya. Orang tua saya tidak kasih batasnya berapa. Tapi sehebatnya orang tua saya angkat tangan. Waktu saya lagi sulit, lagi susah. Saya lagi naik sepeda. Saya jadi tukang catut. Dapat duit hanya 5.000 perak. Saya kasih uang 5.000 perak, saya kasih papa saya. Pa, ini bapak bakal, saya gak bisa cari gitu, gak bisa banyak uang. Papa bilang, ambil. Papa bilang, kamu hebat, kamu sukses. Papa saya adalah orang yang berada. Punya toko 3, punya pabrik 1, punya mobil 10-an. Tapi orang tua terima. Jangan sebagai orang tua, anak kasih seperak, 2 perak, 3 perak, tolak punya anak. Itu namanya orang tuanya besai. Atau besai? Gak ada guna. Anak-anak, masih ada orang tua, sayangin orang tua kamu. Masih ada mertua, cintain mertua kamu. Kamu mau terima berkat? Itulah kuncinya. Kuncinya. Bapak ibu mau berkatin anak, itu kuncinya, kata-kata yang positif. Jangan kasih anak-anak bilang kata-kata kita, anak kita gak ada guna. Anak kita gak bisa apa-apa. Anak kita, dikatakan anak kita itu nakal, gak boleh. Saya selalu katakan anak saya luar biasa. Anak saya hebat. Nah, inilah kunci membuat rumah tangga menjadi harmonis. Kenapa bisa terjadi kehancuran rumah tangga? Kenapa? Karena saudara tidak berikat pinggang kebenaran firman Tuhan. Coba kalau saudara baca firman. Kalau baca di Efesus 6 ayat 14. Berdiri tegak dikatakan. Beri kebenaran, baju dira. Saudara dibungkus dalam hidup saudara.
dengan firman. Kalau kamu di luar belajar lihat orang main judi, kamu bisa main judi, betul? Kamu lihat orang main suka minum-minum, kamu bisa mabok-mabokan, betul? Kamu suka lihat orang suka apa? Suka menjelekin orang, kamu juga ikut-ikutin jelekin orang. Namanya impartasi. Karena jadi iblis masuk ke rumah saudara, ke rumah tangga saudara. Ini nih si Ani, gue akan sikat dia. Dia bilang sok suci, sok suci, sok suci. Kamu buka celah, habis. Kalau saudara buka celah kepada iblis. Nah itu anak Tuhan harus panjang sabar. Punya istri, mengasihi istri sampai tua. Cintain istri sampai tua. Ya, selalu kata-kata yang positif dalam hidup saudara. Kenapa bisa terjadi begini-begini Pak saya Pak? Karena saudara suka ungkit-ungkit masalah lama. Pacar dia yang lama, pacaran si A, ungkit pacaran yang lama. Kata-kata kamu yang selalu kasar. Bicara berteriak-teriak. Pikirannya pikiran seperti anak-anak. Wanita cemburu sama suami. Suami pulang cium-cium, kakinya cium-cium. Bawa minyak wangi padahal suaminya baru ke mall. Disemprot minyak wangi sama orang. Mungkin kan dulu zaman itu mah sering ada minyak wangi jual disemprot kan. Waduh wangi. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kamu pasti main wanita. Kamu pasti mau wanita. Terjadi kehancuran rumah tangga. Karena saudara tidak ada hubungan antara sesama anggota rumah tangga dalam firman Tuhan. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara mengerti bahwa suami istri harus saling mengasihi. Kalau saudara saling mengasihi, anak saudara pasti diberkati. Saudara, masa depan saudara akan enjoy. Kalau kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu berita kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan jalan Tuhan. Setelah itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya yang sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan yang berkatin kita, Tuhan yang beri roti pada kita. Kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita dengan iman, kita makan dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai perjamuan ini. Perjamuan ini adalah ada kekuatan untuk tubuh kita. Kita makan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kawan ini adalah darah tubuh Yesus Kristus. Begitu begitu Tuhan Yesus korban dengan darah yang bercucuran, bantu untuk selamatkan kita. Kita percaya bahwa darah ini membuat kita menjadi kuat, menjadi diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing Tuhan. Kami tahu Engkau yang turut campur dalam pekerjaan setiap anak-Mu tempat ini. Engkau beri damai sejahtera, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Bukalah pintu sorga-Mu. Kami tahu kami gak ada apa-apanya. Engkau berkati setiap anak-Mu yang dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam sehari-hari mereka. Mereka yang bekerja, Engkau berikan berkat. Mereka yang punya rumah tangga, beri rumah tangga yang harmonis. Mereka yang usaha, berikan usaha yang luar biasa. Angkat setiap anak-Mu jadi kepala, bukan menjadi buntut. Bukalah pintu sorga-Mu. Kami terima damai sejahtera, kami terima kemenangan, kami terima sukacita. Persekutuan Roh Kudus pada siang hari ini menyertai kami. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin.